Sisi lainnya, saudara, waspadalah jika Anda meninggalkan rumah dalam keadaan kosong di tengah pandemi COVID-19 ini. Sebuah rumah mewah di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat menjadi viral di media sosial karena diduga dibobol maling yang menggasak seluruh isi rumah beserta perlengkapan bangunannya. Bukan lagi perabot atau gadget yang menjadi incaran, video ini menjadi viral di jagat maya karena lantai hingga kusen serta lampu-lampu di rumah ini habis dicongkel oleh maling. Diduga proses pembongkaran dilakukan selama 2 pekan. Polisi telah menangkap sejumlah pelaku yang diminta untuk membongkar rumah mewah ini. Namun kasus ini masih terus diselidiki. Ini udah berani mati beneran nih. Dan untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Irianda Mardanus di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Irianda, selamat siang. Jika pembongkaran dan juga pemretelan ini diduga dilakukan selama berhari-hari, kenapa tidak bisa diketahui oleh para tetangga sekitar rumah? Iya, memang kabarnya pembongkaran dan juga aktivitas pembongkaran tanpa izin itu, Maidop, yang dilakukan di depan atau di dalam rumah ini di Jalan Kedoya Raya, Jakarta Barat ini dilakukan sekitar 2 minggu. Dan itu juga yang kemudian unik, kenapa kemudian tidak ada yang mengetahui bila mana aktivitas pembongkarannya. Bahkan seperti yang Anda sebutkan tadi, ini tidak hanya perabotan atau seperti berita-berita kemalingan biasa. Ini bahkan sampai lantai-lantainya, ada kusen-kusennya itu kalau kita lihat di video yang beredar luas di media sosial, ini bahkan sampai diambil begitu tanpa sepengetahuan siapapun. Nah, saya kebetulan tadi sambil mencoba melihat dalam rumah ini, karena sekarang ini kondisinya rumahnya dikunci. Memang belum ada polis lain dari kepolisian, karena kita ketahui bahwa memang sekarang polisi kabarnya memang sedang menyelidiki juga kasus ini. Tadi saya juga sempat ketok-ketok ke tetangga kanan kirinya. Kalau di kirinya ini memang ada sebuah rumah yang kurang lebih besarnya sama, ada penghuninya, tapi tadi tidak berhasil saya dapatkan keterangan. Lalu saya coba ke kanan rumah ini, rumah yang diduga dibobol ini. Kemudian memang ada tanah luas dan itu memang dijaga oleh security. Nah, kemudian saya mencoba ngobrol sedikit dengan pihak keamanan di situ, dan akhirnya memang betul ada pekerjaan aktivitas tersebut yang dikerjakan oleh beberapa orang selama beberapa hari. Saya kebetulan akan mengajak Anda, Maidop, dan juga saudara langsung ngobrol dengan petugas keamanan yang ada di sebelah kanan rumah tadi yang menjaga tanah kosong. Ini namanya Pak Soekarno Aji, panggilannya Pak Karno ya, Pak? Iya. Nah, Pak Karno ini kan memang belum begitu heboh, tapi di media sosial ini udah heboh nih gambarnya. Boleh diceritain nggak, Pak? Ini dari awal memang betul ada yang bekerja untuk seperti renovasi rumah saja begitu? Atau seperti apa sih cerita di awalnya, Pak Karno, yang Anda lihat sebagai pihak keamanan di samping rumah ini? Oh iya. Awalnya saya tahu cuman pekerja-pekerja biasa, seorang pekerja kuli bangunan. Saya pikir renovasi rumah, karena pihak rumah nggak ngasih tahu kalau ini rumah kosong atau dititipin, kan kita nggak tahu. Tahu saya dari mulai saya bisa masuk pagi hari Senin, Jumat sampai Jumat tuh nggak ada kabar apa-apa. Tapi begitu hari Sabtu jam 3-an kurang lebih, 3 sore itu banyak polisi datang. Banyak polisi? Iya, banyak polisi datang, saya samperin. Ternyata ada penangkapan. Saya pikir nangkap narkoba, ternyata bukan. Ternyata yang keluar dari rumah ini kuli-kuli yang diikat tangannya itu. Barulah itu pekerjaan itu berarti ya, pekerjaan rumah ini. Itu saya ingat Pak Karno, berapa lama mereka kerja di rumah ini? Kalau kerja di rumah ini itu dari minggu kemarin. Jadi udah 2 mingguan kurang lebih. 2 mingguan. Tapi yang jelas itu kalau pas saya jaga siang itu ya minggu kemarin. Keluar masuk mobil bawa perabotan, bawa sofa, kasur. Oh, itu kelihatan tuh Pak ya, ada mobil keluar masuk? Iya, mobil engkel. Terus terakhir itu yang kemarin nggak sempat dibawa keluar itu mobil E300. Udah penuh tuh, karena berhubung polisi datang nggak keburu. Itu Pak Karno sempat ngobrol-ngobrol nggak sama tukangnya? Atau apa bertegur sapa begitu, karena kan sebelahan banget? Ya ini tegur sapa, kalau saya lagi beli air apa, dia di sini negur. Kerja Mas, kemana Pak? Beli air Pak, gitu, makan Pak, gitu tiap hari. Kita nggak curiga ini dirampok. Tahu saya renovasi rumah gitu. Katanya kabarnya sempat mau masuk ke tanah Pak Karno dulu awalnya? Iya, emang hari Senin. Hari Senin itu satu mobil mau masuk ke tanah saya yang jaga. Saya bilang jangan parkir di sini.
Ini bukan tanah situ. Kalau mau nyari puing di sebelah lagi bongkar. Gimana cara masuk, Pak? Ya digedor aja pintunya gitu. Kan ada orang gitu lagi ketak-tok gitu. Akhirnya ke sini masuk. Tapi saya nggak curiga itu mau bawa barang-barang. Karena memang terlihatnya normal sekali ya Pak ya? Normal, Kayak orang lagi kerja aja gitu Nah, kan? dia dan santai nggak terganggu tuh sama orang lain. Hilir mudik nggak terganggu. Sini banyak orang nongkrong gojek tiap hari. Di depan rumahnya ini? Iya, gojek tuh berenang sini. Nah ini kalau rumahnya kan dijual nih Pak. Ini udah lama dijual? Udah lama, udah hampir setahun. Sebelum pandemi udah tulisan dijual. Cuman emang belum laku-laku. Kalau kita lihat ini rumah kan nggak kecil ya Pak ya? Maksudnya ini rumah gede di pinggir jalan. Ini Pak Karno sempat tahu nggak ini ada yang jaga apa nggak sih? Atau ada apa namanya ART-nya seperti mungkin yang jaga rumah, yang suka bersih-bersih itu nggak ada? Ada. Dulu mas-mas sama mbak-mbak, mas-mas itu sering saya tanya, kok nggak dijagain gitu. Cuman dia cuma bersih-bersih pulang gitu. Tapi semenjak 2 minggu ini emang kosong sama sekali. Nggak pernah disambangin, nggak pernah disamperin, listrik pun mati. Listrik mati. Iya. Saya kalau jaga malam tuh ngeliat ini gelap. Gelap aja gitu ya, rumah besar terus gelap gitu ya. Iya, Pak, kalau ngobrol-ngobrol itu tukangnya nanya atau Pak Karno sempat nanya sesuatu dan lain-lain, ini mau direnovasi atau mau di apa ini rumah gitu nggak? Oh enggak ngobrol. Cuman tegur sapa aja. Karena kita mondar-mandir gitu. Iya. Berapa orang Pak yang kerja kalau saya ingat Pak Karno? Kalau orangnya yang kerja saya nggak tahu. Tapi yang dimasuki mobil polisi itu 4 orang. Yang diikat itu 4 orang. Terus 2 lagi nyusul, berarti 6 kurang lebih. Yang ke bawah masuk mobil polisi itu kurang lebih segitu. Saat berarti yang hari Sabtu siang terakhir itu yang mereka berhenti kerja karena memang diperiksa polisi ya, dibawa polisi ya. Itu apa namanya sudah ada garis kuning dari polisi dan lain-lain itu Pak? Oh, belum ada ya? Nggak ada. Sampai sekarang nggak ada. Garis kuning nggak ada, wartawan nggak ada, pokoknya belum ada. Pak Karno nggak pernah dititipin sama pemilik rumahnya? Atau ada tahu pemilik rumahnya siapa Pak? Sama sekali belum pernah dititipin. Kalau tahu ya tahu, karena tetangga kan ya. Sudah lama juga Pak Karno di tanah sebelah? Saya 10 tahun di sini. 10 tahun? Iya. Saya pernah masuk rumah ini dulu. Disuruh betulin gas. Gasnya bocor. Saya pembantunya ke tanah saya. Bilang saya suruh masuk, suruh betulin gas. Saya betulin, selesai saya pulang. Tapi dulu ya? Ya, Pak, terakhir, Pak Karno sempat cerita awalnya ini emang sempat kayak ada yang aneh nih kalau emang renovasi kok apanya dulu gitu tadi yang kerjain? ya anehnya ya kenapa toren dulu diturunin gitu. Terus itu pelapon-pelapon dibukai buat apa gitu. Itu kan aneh emang. Cuma ya saya nggak berani negur. Karena ya bukan urusan saya kan gitu. Ya intinya kenapa nggak dijagain aja gitu. Pembantunya kenapa nggak jaga sini, nggak tidur sini gitu. Itu selama 2 minggu itu yang oke lah kita sebut tadi penjaganya itu benar-benar nggak kelihatan juga ya? Nggak ada. Kosong, gelap. Pak Karno, Pak Soekarno Aji, terima kasih sudah mau ngobrol-ngobrol dengan saya, dengan kami di Kompas TV. Ini juga soalnya kan penting ya saudara ya, apa yang tadi dikatakan juga oleh Pak Soekarno, bahwa yang paling penting ini pesannya adalah kalau rumah juga memang sudah tidak ditinggali begitu kan, sudah mau dijual, ini ada baiknya juga tetap dijaga oleh petugas keamanan atau paling tidak ini dititipkan ke tetangga kanan kiri. Karena memang dari informasinya hingga saat ini kalau dari kasus dugaan pembongkaran rumah ini bisa saya bilang kalau dari video yang beredar juga di media sosial ini seperti dikuliti habis begitu. Dari depan juga memang kelihatan bahwa kaca-kacanya sampai lantai-lantainya itu memang dalam bahasa lain dipretelin, diambil semua. Nah, sampai saat ini polisi memang masih menyelidiki siapa kemudian yang menjadi penyuruh para tukang tersebut, karena memang tukang-tukang yang bekerja ini informasinya diperiksa sementara ini sebagai saksi. Kemudian dari rilis kepolisian yang kami dapatkan dari tertulisnya begitu, ini memang dicurigai atau diduga ini merupakan pencurian dan dengan pemberatan. Ini akan dikenakan pasal 363 KUHP nanti bila tersangkanya ini sudah ditemukan begitu. Kemudian juga sekarang polisi masih mencari 2 orang yang diduga ini yang tadi saya bilang dalam tanda kutip meminta atau menyuruh tukang-tukang ini bekerja. Sementara itu, Maidop. Baik, terima kasih. Laporan Anda langsung dari kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat, jurnalis Kompas TV Irianda Mardanus. Sementara itu